Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Astuti dengan NIM 20202100013, semester 4 kelas C, jurusan Tarbiyah, Prodi PAI di kampus Setai Yamisa Soreang. Makalah ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. HM Aep Tata Surya SHI MM. Dan saya sekarang sedang berada di SDIT As-Sa'idiyah Bandung untuk melaksanakan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah di SD tersebut. Sebagai informasi, beberapa tayangan sebelumnya adalah sudut lingkungan dari Sekolah Dasar Islam Terpadu As-Sa'idiyah Bandung, dan sekarang kita akan mulai mewawancarai Bapak Kepala Sekolahnya, yakni Bapak Haji Andris Fajar, SAG MPD. Ya, selamat pagi saudara. Kali ini saya sedang berada di SDIT Islam Terpadu As-Sa'idiyah Bandung. Ya, kali ini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah, yakni Bapak Haji Andris Fajar, SPDI MAG. Ya, sekarang sudah berada bersama saya. Ya, baik Bapak, saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Ya. Yang pertama, mungkin sejak kapan sekolah ini dibangun? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Astri. Jadi sekolah ini atau khusus untuk lingkungan ini ya, yang sekarang yang baru itu dibangun mulai 2015. Jadi sampai sekarang itu udah 7 tahun. Tapi kita didirikan sejak 2006 kalau didirikan. Tapi untuk khusus lingkungan ini sejak 2015. Ya, kalau Bapak menjadi kepala sekolah itu sejak kapan ya Pak? Kalau saya menjadi kepala sekolah itu sejak 2012, jadi sudah 10 tahun. Sudah 10 tahun. Bagaimanakah cara Bapak memimpin sebuah sekolah, terutama di sekolah ini? Apakah itu sulit? Ya, disebut sulit, enggak. Disebut enggak, ya sulit. Jadi ada berbagai macam ya kendala-kendala atau juga hambatan, tapi juga banyak penunjangnya, sehingga alhamdulillah kegiatan belajar mengajar di SDIT As-Sa'idiyah ini bisa berjalan dengan baik sampai sekarang. Alhamdulillah. Ya. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja kewajiban seorang kepala sekolah? Ya, kewajiban saya sebagai kepala sekolah itu ya bisa melaksanakan tugas-tugas saya sebagai kepala sekolah. Di antara juga memimpin lembaga ini ya, untuk menjadi sekolah yang terbaik, juga melaksanakan visi dan misi sekolah, juga sebagai barometer dari keberadaan guru-guru di sini, dan juga bisa membuat baik itu rencana kegiatan sekolah dan juga membuat rencana anggaran di sekolah ini setiap tahunnya, juga untuk sebagai bisa itu sebagai kepala sekolah itu bisa membangun sarana prasarana yang ada di sekolah ini, itu diantaranya. Selanjutnya Bapak, mengapa Bapak lebih memilih menjadi kepala sekolah gitu dibandingkan menjadi profesi-profesi yang lain? Ya, yang satu mungkin sudah ya qadarullah harus seperti ini, karena memang sebelumnya saya sendiri kan sebagai pegawai negeri sipil sebetulnya, ASN kalau sekarang itu, aparatur sipil negara, tapi dulu berhenti lebih fokus di sini karena ini lembaga swasta. Kebetulan juga untuk dibentuk didirikan oleh keluarga. Kebetulan pada saat itu tidak ada lagi lah
semuanya pada sibuk sehingga saya memfokuskan diri di sini untuk memimpin lembaga ini. Itu mungkin. Oke. Selanjutnya Bapak, apa saja program unggulan yang akan Bapak terapkan dalam waktu dekat di sekolah ini, Pak? Ada beberapa program-program yang merupakan unggulan yang akan diterapkan atau bahkan telah diterapkan. Kalau yang telah diterapkan itu ada, misalkan ada yang namanya itu program metode tilawati, baca Quran dengan metode tilawati. Itu program yang kemungkinan besar di SD negeri itu tidak ada, atau di sekolah-sekolah lain pun jarang lah. Kita udah lebih dari 3 tahun dilaksanakan. Terus ada program berbagai ekstrakurikuler yang akhirnya bisa menunjang, yang memberikan dampak yang positif bagi sekolah, gitu kan. Seperti ada ekstrakurikuler bela diri taekwondo yang sampai bisa juara provinsi seperti itu. Terus yang akan diterapkan yang pada waktu dekat ini ya, itu dalam waktu dekat di bulan Juli 2022 itu akan dilaksanakan yang namanya itu program bilingual, yaitu dua bahasa Arab, bahasa Inggris, ya tentunya bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Juga kita telah melaksanakan namanya program daurah Quran. Jadi siswa-siswa itu tinggal di sini seperti halnya di pondok selama kurang lebih 2 minggu. Itu untuk lebih membentuk karakter ya dan akhlak dari siswa dan siswi di SD ITS ID. Itu mungkin Bu. Iya. Lalu di manakah biasanya para guru di sekolah ini mencari materi untuk bahan pembelajaran? Guru-guru untuk mencari materi itu kami persilahkan untuk istilahnya searching lah, di mana bisa mendapatkan ilmu, bisa mendapatkan materi untuk bisa disampaikan ke anak didik ya. Apalagi sekarang kan dunia istilahnya serba internet ya. Kebetulan di sini kan kita mempunyai internet yang cukup lumayan. Kalau kemarin itu sampai 200 Mbps, itu bisa guru-guru itu di searching internet, baik itu YouTube kan, di YouTube banyak kan, di media sosial lainnya ya, terutama di biasanya di searching di Google gitu kan. Tapi guru-guru juga diikutsertakan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, baik yang diadakan di sekolah ya maupun yang ada di luar, baik itu secara offline maupun online ya, sehingga guru-guru ya rata-rata mereka itu mempunyai sertifikat yang cukup lah untuk bisa memberikan materi ke anak didik di SD ITS Idea. Itu Bu. Baik Bapak, mungkin ini pertanyaan terakhir. Nah, siapakah motivator Bapak? Sebetulnya kalau disebut motivator itu banyak ya, banyak. Jadi yang memberikan motivasi sehingga bisa khusus lah untuk memimpin di lembaga ini sebagai kepala sekolah. Banyaklah tokoh-tokoh terutama di dunia Islam lah, sehingga punten-punten misalkan di sini nama kelas di SD ITS itu dari mulai kan kelas 1 itu dari mulai Ibnu Hajar ya, yang sampai Al-Farabi itu kelas 6 ya. Ibnu Khaldun dan lain-lain itu adalah tokoh-tokoh ya di dunia pendidikan Islam yang merupakan sebagai sosok-sosok yang bisa menjadi panutan buat kita semua. Ya terutama kalau saya pribadi di keluarga itu tentunya keluarga itu sangat memotivasi untuk bisa lebih mengembangkan sekolah ini. Mudah-mudahan setelah ada SD ITS Idea tahun depannya kita juga ingin mendirikan SMP IT Idea. Bahkan mungkin bisa juga kalau ininya memadai, kita juga ingin boarding school, bukan hanya full day school. Itu mungkin Ibu. Ya, terima kasih Bapak
Ya. informasi dan waktunya. Ya, saudara, mungkin cukup sekian perbincangan saya dengan Bapak Kepala Sekolah SD Sekolah Dasar Islam Terpadu Asa India Bandung. Ya, selamat pagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.